Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan dari pecatur Jepang. Jarang-jarang nih kan. Di Jepang ada pecatur nggak sih? Ada nih. Tapi ini kayaknya orang imigran pindah ke Jepang kali ya. Namanya Vietnam nih. Tran Tan Tu melawan Salem AR Saleh. Ini dari United Arab Emirates UAE ya. Ini saya pernah ketemu beliau juga. Nah, ini terjadi di game pertama. Banyak yang request karena game ini brutal, teman-teman. Apa sih yang terjadi? Tanpa basa-basi, langsung aja lah kita tonton ya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan lupa gabung ke RL Chess Academy kalau lu mau jago main catur. Tran Tan Tu pegang bu putih mulai dengan E4. Ini formatnya catur klasik, 2 kali permainan ya. C5, kemudian kuda F3, D6, kemudian D4, makan lagi, kemudian kuda ke petak F6, putih kuda C3, A6. Nah, ini adalah pembukaan atau teori Sicilia Defense ya, pertahanan Sicilian Defense. Dengan langkah A6 ini, berarti ini variasi Najdorf, teman-teman. Ini pertama kali orang yang main pakai variasi ini namanya Miguel Najdorf. A6, kalau kita elo rating 2700, seringnya Grandmaster Maxim Vachier-Lagrave ya, yang terkenal dengan variasi Najdorfnya. Ada banyak variasi yang bisa dimainkan, Bishop E3, Bishop G5, Bishop E2, atau H3. Inilah yang dimainkan oleh putih. Hitam E6, putih G4. Hitam kemudian mainkan Bishop ke petak E7. Kemudian putih dorong terus G5, jadi serangannya lewat sini. Hitam kuda F ke petak D7, putih Bishop G2, hitam kuda C6. Putih H4, hitam rokade, putih kemudian B3. Ini menarik ya. B3 dimainin. Nah, idenya sih mengerikan. Kenapa? Karena putih mau setup gajah fianchetto nih. Jadi 2 gajah fianchetto. Kita belum lihat ya gimana cara hitam untuk kasih damage atau serangan untuk putih. Hitam prepare dulu, benteng ke petak E8, putih Bishop B2, hitam Bishop F8, putih Queen D2, tuker kuda, makan lagi. Kemudian B5, putih rokade panjang, makin ngeri dong putih. Unggul lumayan besar ini putih. Bishop ke petak B7, kemudian putih raja B1, positional move, hitam benteng ke petak C8, putih F4. Hitam Queen B6, coba tuker ya. Ketika lagi diserang memang ide paling dasar, ide paling gampang adalah tuker mayor piece supaya putih kekuatannya berkurang serangannya. Gak mau lah putih, pinter juga Queen D2. Hitam kuda C5, putih F5, makin ganas. Hitam B4, putih kuda ke petak A4, langkah ke-20. Nah, hitam mulai menemukan serangan nih. Sama-sama serangan ke sayap raja. Inilah enaknya pertahanan Sicilia. Bishop ke petak C6, bukan langkah yang tepat. Harusnya yang tepat adalah makan F5 ya. Makan lagi, dan kemudian tukar lagi, ajak tukar queen. Disederhanakan. Oke, Bishop ke petak C6 idenya juga bagus ya. Kenapa ini meragukan? Apakah putih menemukan langkah yang tepat? Kalau lu jadi putih, lu bakal jalan apa, guys? H5 ya, harusnya H5 dulu. Tapi di sini putih langsung bongkar G6. Membuat hitam makan pion G6, putih makan, kemudian hitam makan pion A4. Putih nggak ngambil pion H7, tapi dia jalanin benteng C1 dulu. Dan hitam sebenarnya melakukan blunder dengan pion makan G6. Harusnya H6. Malah dimakan. Kalau lu jadi putih apa langkahnya, guys? H5, betul. Bongkar sayap raja. Makan lagi pakai benteng. Hitam mainkan langkah menarik, benteng C3. Kalau dimakan, discover check, dapat queennya. Dalam posisi yang sebenarnya harusnya unggul besar dengan mainkan bishop ke petak H3 dan kemudian queen ke petak H2. Ya, contoh ini mencegah juga benteng ke petak C8. Nah, sayangnya putih tidak menemukan langkah itu. Putih malah mainin langkah queen G5. Harusnya hitam juga di sini benteng makan C2 ya, kemudian dilanjutkan menteri F2. Tapi hitam juga di sini mainin langkah queen E3. Balik lagi unggul jadi putih.
Tapi putih di sini nggak makan benteng. Harusnya dapat dilakukan apabila di sini queen makan C3, maka bisa benteng ke petak H3. Nggak ada serangan lagi. Putihnya benar-benar niat banget sih untuk cari skakmat, memang bagus ya. Queen ke petak H4. Tapi main catur kan 2 orang. Dengan ide yang bagus belum terjadi. Apa yang bakal lo lakukan kalau lo jadi hitam, guys? Hitam yang punya giliran melangkah, menemukan damage yang besar dengan sacrifice the bishop. Apabila benteng makan bishop, maka dimakan lagi ya. Apabila di skak, belum skakmat, raja masih bisa kabur. Kalau di skak lagi, masih aman, kabur ke sini. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan raja makan benteng? Maka benteng ke petak C8, kalau ke bawah back rank mate. Kalau raja ke petak D1 ada menteri G1. Jadi nggak bisa dilakukan. Gajah C2 jelas bahaya, raja harus geser. Kemudian hitam menemukan langkah yang tepat kembali, bishop D3. Kalau dimakan pakai bishop, benteng jatuh. Kalau dimakan pakai benteng, dimakan lagi, ancaman bishop, dimakan ada checkmate lagi. Putih benteng E1, diancam queen. Bukannya kabur, malah jalan tumpuk benteng. Kalau dimakan, benteng ke petak C1. Dimakan, makan lagi. Raja naik, checkmate. Gokil gak tuh? Benteng E ke petak C8. Putih, ya udah nanggung, skak dulu sekali. Raja naik. Dan putih di sini gajah makan benteng. Hitam makan balik pakai benteng. Ya udah kalah ya di sini. Kalaupun di sini putih bisa lakukan pertukaran benteng dan gajah, skak begini apakah bisa terjadi remis? Aman ya, raja ke petak F6. Kalau dicek lagi ke petak D8, raja naik. Kalau dicek lagi ke petak A5, raja naik lagi. Pasti nemu lah Elo rating 2600. Benteng C3, putih lebih pilih queen H5. Raja geser, skak. Raja geser, kemudian menteri ke petak H1. Apakah kalian menemukan langkah pamungkas untuk hitam bisa menang pada posisi ini? Hitam menemukan langkah, boom, benteng C1. Raja naik, cek ke sini. Kemudian putih menyerah karena kalau misalkan dimakan, checkmate queen ke petak D4, tutup, boom, skakmat. Salim Saleh akhirnya menang dengan skor 2-0. Teman-teman, ini adalah salah satu game terbaik yang kalian harus tonton di Piala Dunia Catur ini. Masih banyak game menarik yang belum kita ulas. Coba kasih tahu RL Chess, game apa lagi, game mana lagi yang mesti kita ulas, teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau lu mau jago main catur, terus nonton RL Chess.